Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di sini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Asnawiyah dengan NIM 2005120422 dari Prodi Teknik Informatika 2020B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mensimulasikan jaringan yang ada pada instansi yaitu MAN 7 Jombang. Di sini terdapat dua lab, yaitu lab A dan lab B. Nah, di sini ada beberapa root PC, kemudian ada switch, juga access point, router, server, DHCP dengan komposisi yang sama terdapat di lab B. Yang pertama, kita hubungkan dahulu laptop 1 dan laptop 2 ke access point menggunakan wireless. Kita atur lebih dahulu port 1, kemudian SSID-nya kita ganti menjadi AP1, yaitu access point 1. Kemudian authentication-nya kita ganti WA2 dengan password 123456778. Kemudian di laptopnya sendiri kita setting, kita ganti terlebih dahulu, kita matikan, kita lepas, dan kita ganti, nah di wireless ini SSID-nya kita ganti menjadi AP1 dengan authentication-nya WAP2 1-8. Sama seperti laptop 1, laptop 2 juga begitu. Kita lepas, kita matikan terlebih dahulu, diganti, kemudian kita nyalakan. Di wireless SSID diganti HP1 dengan authentication WAP2 123456778. Oke, ini sudah laptop 1 sudah terhubung. Kemudian kita setting IP dari PC1. Desktop IP ini menggunakan 172.20.22.2 dengan subnet mask 255 128. Dan default gateway-nya itu 172.20.22.1. Dan DNS servernya belum kita setting. Kita setting terlebih dahulu, ini DNS server. Nah, kita setting di sini IP-nya yaitu 22.22.22.2, subnet masknya 255.0, default gateway-nya yaitu 22.22.22.1. Oke. Nah, kita setting
DNS-nya. 22.22.1. Titik 2 maksudnya. Kemudian divisi 2 yaitu IP-nya 172.120.22.3. Subnet masknya 255.128. Default gateway-nya 172.120.22.1. DNS servernya 22.22.22.2. Oke. Kemudian di DHCP-nya ini kita setting 172.4. Subnet masknya sama 255.128. Kemudian default gateway-nya 172.120.22.1. Kemudian di DHCP ini kita on-kan. Kemudian kita tekan ini kita ganti 60 ya. Dengan max 30. Namanya kita ganti DHCP. Oke, setelah itu kita setting laptop. IP-nya sudah ada pakai DHCP. Kemudian kita ke router. Nah, di router ini sendiri yang terhubung ke fast internet 0 yaitu ke switch 1. Berarti menggunakan 172.20.22.1 dengan subnet masknya 255/128. Dan jangan lupa di on-kan. Maaf, tadi yang terhubung ke switch yaitu fast internet 4. Jadi fast internet 0 ini terhubung ke DNS server sehingga IP-nya yaitu 22.22.22.1 dengan subnet mask 0. Di on-kan, kemudian fast internet 4 yaitu 172.20.22.1 dengan subnet mask 255.128 dan di on-kan. Kemudian yang terhubung ke router 2 yaitu serial 2 menggunakan IP 21.21.21.1 subnet mask 255.255.0 dan jangan lupa di on-kan. Kemudian kita ke RIP,
kita masukkan routingnya. Yang pertama yaitu IP switch 172.20.22.1.0 ya. Dan kita add. Kemudian IP dari server 22.22.22.0 di add juga. Kemudian IP router 21.21.21.0 add. Kemudian kita ke CLI, kemudian ketikkan no auto summary. Kemudian version 2. Nah, setelah itu kita lihat di bagian RIP sudah ganti menjadi versi 2. Kemudian di bagian setting kita save. Nah, kita coba untuk mengirim pesan dari PC 1 ke router. Sukses ya, berarti sudah bisa. Routingnya berhasil. Kemudian kita ke lab yang B. Kita setting IP dari PC 3 yaitu 172.20.22.130. Kemudian subnet masknya 255.192. Oke. Kemudian default gateway-nya 172.20.22.129 dan DNS servernya yaitu 22.22.22.2. PC sama IP 131, subnet masknya 255.192, default gateway-nya 129, DNS-nya 22.22.22.2. Kemudian di PC 5 IP-nya 172.20.22.132 dengan subnet mask 255.192, default gateway-nya 129, DNS-nya 22.22.22.2. Kemudian di access point 2 ini di config, kemudian port 1, SSID-nya kita ganti AP2 yaitu access point 2. Kemudian authentication-nya kita ganti WPA2 dengan password 123456778. Kemudian di laptop 3 kita matikan, kita ganti kemudian kita on-kan lagi. Di bagian wireless SSID-nya kita ganti AP2. Authentication-nya WPA2 123456778. Laptop 4 juga sama. Dimatikan. Kemudian kita ganti
kita on-kan lagi di wireless. SSID diganti AP2. Kemudian BPA2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, setelah itu kita setting server 2-nya. IP 22.22.22.3, subnet masknya 255.255.0, kemudian double gateway-nya 22.22.22.1, DNS servernya 22.22.22.2. Kemudian kita setting routernya, konfigurasinya di sini terlihat fast internet 4 terhubung ke lab, sehingga di sini IP address-nya yaitu 172.20.129 dengan subnet mask 255.192, kemudian di-on-kan, dan yang terhubung ke server 2 yaitu fast internet 0 dengan IP 22.22.22.1, subnet masknya 255.255.0, kemudian di-on-kan. Kemudian yang serial 2 terhubung ke router 1 dengan IP 21.21.21.2, subnet masknya 255.255.0 dan di-on-kan. Kemudian ke RIP kita add 21.21.21.0, kemudian 22.1, kemudian 129, maaf 0, kita add. Kemudian kita ke CLI, kita ketikkan know how to summary, enter, kemudian kita ketikkan version 2. Nah, kemudian itu kita ke RIP, sudah ganti menjadi versi 2, kemudian kita ke setting dan kita save. Oke. Nah, kita coba untuk mengirim pesan dari PC 1 ke PC 4. Ternyata masih ada kesalahan. Violet kita coba dari PC 1 ke DNS. Kita lihat di routernya lagi. Fast internet 4 172.20 sudah benar. Sukses.
Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. Kita delete terlebih dahulu. Kita coba mengirim pesan dari PC1 ke PC5. Nah, sukses, sudah sukses. Kemudian kita akan mencoba HTTP menggunakan web server. Pastikan HTTP dan HTTPS-nya on. Kemudian kita ke edit. Kita ganti welcome to jaringan MAN 7 Jombang. Oke, kemudian kita save. Yes. Nah, kita coba di PC1 di bagian web. Kita ketikkan IP-nya 22.22.22.2 Daku. Nah, di sini terlihat welcome to MAN 7 Jombang. Oke, bisa. Kemudian kita ke DNS server. Nah, kita on-kan terlebih dahulu, kemudian kita buat sebuah nama, yaitu MAN 7 Jombang.com dengan tipe record dengan alamat trace 22.22.22.2. Kemudian kita add. Kemudian kita beri lagi nama, yaitu www.man7jombang.com. Kemudian tipenya CNAME dengan host man7jombang.com dan kita add. Oke, setelah itu kita coba di web browser lagi. PC1 kita ketikkan www.man7jombang. Ternyata belum bisa. www.man7jombang.com. Nah, di sini sudah terlihat sebuah web yang kita buat tadi bisa diakses. Kemudian kita ke command prompt. Kemudian kita coba ping 22.22.22.2. Nah, sudah terhubung. Kemudian kita coba ping ns lookup. man7jombang.com. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat di server 2, kemudian ini addressnya dan namanya.
domainnya yaitu man7jombang.com. Kita coba lagi ns lookup www.man7jombang.com. Nah, ini juga sama, bisa diakses menggunakan www.man7jombang.com. Nah, sekarang kita ke FTP. Kemudian kita username-nya menjadi user1 dengan password 123456778. Maaf, user1 aja. Kemudian ini kita centang semuanya. Kemudian kita nah, kemudian kita ke PC1, command prompt kita coba ketik dir. Kemudian kita coba untuk menuliskan FTP. Nah, di sini connect untuk FTP servernya, kita masukkan username yang tadi yaitu user1 dengan password yang kita gunakan tadi user1. Memang tidak terlihat tapi bisa. Nah, kemudian kita coba untuk meletakkan sebuah teks. Bentar ya, kita buat teks terlebih dahulu. Kita buat teks di text editor. Di sini tulisannya selamat datang di Man7Jombang. Kita save menggunakan pesan pc1.txt. Oke. Kemudian kita ketik command prompt. Kita ketikkan put pesan pc1.txt. Nah, di sini ada tulisannya transfer complete. Berarti data yang kita transfer sudah sukses. Kemudian kita coba untuk mendownloadnya dengan kita mengetikkan get pesan pc1.txt. Nah, di sini juga ada tulisannya sudah sukses. Oke. Sekarang kita ke mail. Ke DNS. Kemudian kita buat mail.man7jombang.com dengan tipe record, IP-nya 222. Kemudian kita add. Kemudian kita ke mail, pastikan SMTP service dan POP3 on. Kemudian kita buat domain. Yang pertama kita buat user1, passwordnya user1, kita tambahkan. Kemudian user2,
password, mail Man7 Jombang. Kita save. Oke. Kita ke PC1, kemudian kita ke email. Nah, di sini kita tuliskan user 1 dengan email user 1 mail man7jombang.com. mail man7jombang.com. Kita tuliskan namanya, yaitu user 1, kemudian passwordnya user 1. Save. Nah, sekarang kita ke PC4, kita ke email, kita tuliskan namanya user 2 dengan email user 2 at mailman7jombang.com. Incoming servernya mail.man7jombang.com. Username user 2, password user 2. Oke, kita save. Nah, kita coba untuk mengirim pesan untuk user 2 at mailman7jombang.com. Subjek pesan PC1. Pesannya data nilai siswa kelas 10. Kita send. Nah, setelah itu kita lihat di PC4, resave. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.